Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan harapan tentunya agar segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya sebagaimana telah Ia janjikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku maka azabku sangat pedih. Maka kita sangat berharap dengan kalimat suci Alhamdulillah kita sudah termasuk mengucapkan kalimat syukur. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat penuh dengan hangat, rindu dan cinta kepada manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah, manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna jarum nasabnya, paling sempurna ilmunya, dan semua kesuksesan dunia juga akhirat berada di suri tauladan pada kehidupan manusia terbaik ini. Siapapun yang mengikutinya pasti akan sama, dan mengucapkan satu kali salam hormat dijanjikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar selain memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu juga membacakan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab atau ilmu, dan kita masuk ke hadis nomor 70 dari urutan awal, dan ini hadis keempat dalam bab kita. Saya bacakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma' wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal 'ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Terjemahannya, barang siapa yang meniti sebuah jalan menuju atau untuk mencari ilmu padanya, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga atau jalan ke surga untuknya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu atau penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Sesungguhnya orang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan bumi sampai ikan yang besar di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan atas semua bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan juga Al-Baihaqi. Hadits ini ada penjelasan dari para ulama dan hikmah yang sangat besar, serta mengandung keutamaan para penuntut ilmu, para ulamanya yang mengajar, dan juga disebutkan tentang perbuatan keduanya, baik penuntut ilmu atau ulama ini, akan membawa mereka ke dalam surga. Kita coba pilih-pilih hadis ini. Seperti biasa, pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah potongan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan punahkan baginya jalan menuju ke surga. Di sini ulama merincikan mengatakan adalah yang dimaksud ilmu agama. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Walaupun ilmu umum juga akan bermanfaat, ya.
Tetapi yang pasti membawa dalam surga adalah ilmu agama, karena kita jadi tahu halal haramnya Allah, tahu bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, yang memang itu yang akan menjadi panduan hidup. Kita tahu mana halal, mana haram, sehingga profesi-profesi lain sebagai seorang dokter, insinyur, apa sajalah ya, seorang pengusaha, politikus, kalau dia hubungkan antara profesi dia dengan ilmu agama, mana yang halal, mana yang haram, maka dia akan punya panduan hidup yang benar. Oleh karena itu sebenarnya asasnya adalah ilmu agama. Dan di sini anjuran yang sangat jelas bahwasanya seseorang muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua pun dianjurkan menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu itu, karena ilmu itu hanya akan mengawasi dan memberikan kepada kita manfaat. Kita kalau berilmu, dia akan jadi pengawas kepada kita, penjaga. Kita kalau kemana-mana, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Seperti ada bisikan-bisikan, kita mau makan haram nggak ya? Kita mau bekerja, ya ini haram nggak ya? Apa saja langkah kita selalu ada peringatan dari ilmu itu. Ilmu menjaga kita. Dan kalau ada perbuatan-perbuatan baik, orang miskin lagi minta bantuan misalnya, atau kita terbangun tengah malam, kemudian ada keinginan untuk mengerjakan sholat, ilmu itu menjadi bekal, mengawasi kita, mengingatkan kita, memotivasi kita. Ilmu itu tidak akan memberikan kecuali kebaikan. Menuntutnya nyaman, mudah, mengaplikasikannya juga mudah, serta akan mendapatkan pengawasan, dia akan menjadi penjaga buat kita di mana saja. Makanya karena kita dengan ilmu tersebut terjaga, tahu mana halal mana haram, kita nggak akan sembarangan makan, minum, mencari pendapatan, bergaul, kecuali yang dibolehkan. Maka kata Nabi SAW, oleh karena itu dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Makanya begitu potongan hadisnya. Siapa yang jalan atau meniti jalan menuju ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Karena dia sudah tahu, oh ini makanan boleh. Jadi tiap hari dia terasa terawasi. Makanan, minuman yang masuk, pakaian yang dikenakan, pergaulan yang sedang dijalin, bisnis yang sedang dikembangkan, apa saja selalu terkontrol. Maka dengan begitu dia pada saat mati dia nggak ada masalah, karena semuanya sudah dijalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Otomatis surga balasannya. Ini potongan pertama. Jadi saya juga pernah titik beratkan di awal bab kita, Bapak Ibu sekalian, titik beratkan itu ya, menuntut ilmu agama wajib, bukan pilihan. Bukan bilang kapan saya ada waktu, kalau saya ada waktu, nggak bisa. Bukan begitu. Ilmu itu harus dikejar, bukan kita yang menunggu ilmu datang. Kita nggak mungkin lahir dalam kondisi sudah pintar, nggak mungkin. Ya, tidak ada orang yang lahir pintar, harus belajar. Dan nyaman, Bapak Ibu duduk di majelis seperti ini, tidak ada sesuatu yang mengganggu, nyaman saja. Kita dengarkan hukum halal-haramnya Allah, kita juga merasa bertambah keimanan sehingga lebih termotivasi taat dan juga termotivasi untuk bertaubat dan meninggalkan kesalahan-kesalahan. Ini sangat baik. Lalu kemudian kita juga akan menjadi baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam apa saja akan jadi baik. Maka otomatis semua itu akan memandu kita kepada surga. Ya, ini potongan pertama. Oleh karena itu juga saya titik beratkan sekali, pesantren, sekolah-sekolah Islam, sekolah agama, itu adalah target utama. Target utama. Itu yang dibutuhkan. Ya. Sehingga jangan dijadikan pesantren hanya tempat untuk pelampiasan anak-anak nakal. Sampai ada orang tua ancam anaknya, kalau kau ya, tidak mau dengar, ya, ayah atau ibu pesantren kan kamu. Ya. Kesannya pesantren itu hanya momok untuk menakutkan. Ya. Sehingga anak-anak pun tidak tertarik untuk itu. Juga sama dengan pendidikan-pendidikan agama. Kalau teman-teman ada yang bertanggung jawab dalam masalah kurikulum-kurikulum sekolah, pemerintah, berikan masukan.
Saya kemarin duduk dengan salah satu bupati kita di salah satu wilayah. Kemudian dia minta saran-saran, sempat kami diskusi. Bukan karena saya lebih pintar, tapi mungkin dia mau paham dari sisi agama. Maka salah satu hal yang saya titik beratkan adalah, coba terapkan Pak dalam pendidikan. Pendidikan agama itu harus skala prioritas. Kalau dia tidak lulus siswa SMP, SMA, SD dari agama, jangan diluluskan. Karena kurikulum kita biasanya, kalau agama nggak lulus bisa dibantu. Tapi coba kalau matematika, bahasa Inggris, nggak bisa nih. Gitu kan? Seakan-akan ilmu agama itu cuma sesuatu yang sepele. Saya pernah lihat kurikulum ponakan saya, SMA. Saya kalau lihat itu, penjelasan dalil-dalilnya, ayat-ayat, hadis-hadis, contoh, asal gurunya tepat, dan dijadikan sebagai penekanan penting bagi setiap siswa dan siswi, itu luar biasa sebenarnya. Sudah sangat bagus. Tetapi guru agamanya datang tidak datang, nggak masalah buat mereka. Ya kan gitu. Masuk nggak masalah. Lulus nggak masalah. Bahkan nyontek pun boleh. Karena jadi masalah. Sehingga agama itu dijadikan sebagai sesuatu yang nomor sekian. Bukan hal yang penting bagi mereka. Dan ini juga perlu sekali ditekankan, karena ilmu agama itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi Bapak Ibu datang ke majelis seperti ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Memang kita harus tekankan itu. Kalau Bapak Ibu hanya mengatakan, misal pengajian kita di sini sebulan 2 kali. Udahlah saya cukupkan dengan ini. Rugi itu Bapak Ibu sekalian. Karena 2 kali sebulan itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Imam Nawawi rahimahullah belajar itu 12 kitab di 12 guru dalam sehari. Terus dari ilmu ke ilmu. Mungkin teman-teman susah duduk di pengajian Ustaz. Karena kan pengajian saya tidak tahu juga di mana saja alamatnya. Baik, sekarang ada medsos. Ada YouTube, saya pernah kasih masukan itu hari. Ribuan ceramah-ceramah YouTube bisa diikutin. Kalau mau ikuti ceramah saya bisa ikutin. Di web ada, tinggal diikutin saja. Saya sudah menentukan kurikulum kan. Download, masukkan. Diambil, masukkan ke flash disk. Tempelkan di mobil. Setiap nyalain mobil, dengar ceramah. Kajian sirah Nabi ada 38 episode. Dengarin tuh. Ulangin lagi, dengarin. Ada keimanan di situ. Ada ilmu, bagus. Ngawasin kita. Anak lagi pergi sekolah, dengarkan itu. Jadi dia pergi sekolah, dia merenung tentang kisah-kisah Nabi SAW. Bukan jalan dicekoki dengan musik, lagu yang tidak jelas artinya. Akhirnya anak kita hafal itu. Kenapa kita nggak biarin mereka dengar tilawah? Al-Quran menenangkan hati, menyejukkan hati, jiwa dia sejuk. Kenapa nggak didengarin itu? Kenapa nggak dijadikan ilmu itu sesuatu yang penting? Sehingga menjadi seperti sarapan kita. Saya sudah pernah bilang ya, ulama menitik beratkan menuntut ilmu agama itu lebih dibutuhkan bagi seorang muslim daripada makanan di saat dia lapar. Bukan cuma makanan umum. Dan dia lebih butuh daripada air di saat dia dahaga. Kalau kita haus, segera ingin cari air cepat, maka ilmu lebih penting daripada itu. Karena sebelum masuk air itu kita akan tanya diri kita, ini halal atau enggak? Punya orang atau bukan nih? Itulah. Ilmu ngawasin itu. Makanan pada saat lapar. Orang kalau lapar sudah nggak kenal ini halal atau tidak, main makan saja, gitu kan. Maka ilmu mengawasi itu. Jadi ilmu lebih dia butuhkan daripada itu semua. Jadi bukan pilihan, tapi kewajiban. Bisa ditangkap pesannya ini? Hah? Benar nih. Nah, saya tidak mau cuma ngangguk-ngangguk ini. Tapi benar. Jadi mulai sekarang jadwalkan dengar ilmu. Ibu-ibu yang hadir, suaminya nggak hadir, sama-sama dengan suami. Di mobil dengerin ceramah, mau tidur malam dengerin ceramah. Dengerin ceramah aja. Dari ilmu ke ilmu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Habis pengajian gini, pulang, nanti naik mobil. Ceramah lagi. Nggak ada masalah. Syaitan berusaha bisikin, jangan. Kan tadi kan sudah
sudah belajar, sekarang hiburan, dangdut aja, pop aja, rock aja gitu kan. Enggak, saya mau dengar ceramah, ilmu. Ilmu itu teman-teman kalau kita kasih seluruh umur kita untuknya, dia hanya kasih setengah punya dia. Bapak Ibu kalau belajar tiap hari dari pagi sampai malam, itu ilmu agama ini baru setengah yang kita dapat, walaupun kita belajar sampai 80 tahun. Nggak ada habisnya. Ulama bilang Islam itu seperti titik hitam dari jauh. Kita seperti lihat kecil, tapi kalau kita masuk ke dalam kita temukan sebuah lautan yang luas. Luas sekali. Bahasan ilmunya luas sekali. Jadi nggak habis-habis gitu. Ya. Saya merasa sebatas apa yang saya pelajari. Sudah sekian tahun dari SMP saya di pesantren. Dari kecil juga ayah saya kadang-kadang ingatin banyak masalah agama. SMA dan S1 di Madinah. Semuanya ikut belajar agama. Masih kurang, masih kayak nggak ada ilmu itu. Masih sesuatu yang kadang-kadang, ya ini saya belum tahu ya. Oh ini saya belum tahu ya. Oh ini saya keliru nih. Lalu saya perbaikin. Jadi seperti itu. Apalagi orang kalau cuma sebulan 2 kali, sebulan sekali, atau kapan ada waktu, tambah jauh ini, tambah nggak tahu. Gitu kan. Kemudian yang kedua dari potongan hadis ini, wa innal malaika la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan para malaikat akan menebarkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Kita tahu teman-teman fungsi-fungsi malaikat banyak. Ada fungsi malaikat mencatat amal baik, ada amal buruk, ada yang mencabut ruh, ada yang meniupkan ruh, ya, ada yang mengatur sistem di alam ini, pergantian siang malam, turunnya hujan, pergantian musim, berapa banyak buah-buahan yang tumbuh di pohon ini, di pohon itu. Ini semua malaikat yang jalankan. Ini Bapak Ibu bisa kembali ke surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran, berbicara tentang malaikat. Dan ada bahasan kami di YouTube, membahas kitab Minhajul Muslim, babnya ada salah satu bab iman kepada malaikat. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Yang jelas, di antara fungsi malaikat juga adalah menjaga manusia. Mereka menjaga kita. Ya. Kalau malaikat tidak menjaga kita, mungkin tidak ada yang aman jalan di muka bumi ini. Setiap saat dia bisa terganggu. Tapi Allah berikan malaikat yang diistilahkan dengan malaikat hafallah, penjaga. Mereka menjaga kita. Maka Allah SWT berikan itu kepada para malaikat. Nah, salah satu yang membuat penyebab malaikat selalu rutin menjaga kita pada saat menuntut ilmu. Ya, dilindungi dengan sayapnya, maksudnya dilindungi dengan tubuhnya agar tidak ada masalah yang akan menimpa para penuntut ilmu itu. Sebagian ulama mengatakan siapapun yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas, dipastikan tidak akan ada sesuatu yang menimpa dari keburukan. Sejauh apapun jalan itu. Keluar kota kah, di dalam kota kah, keluar negeri kah, Allah pasti amankan. Karena malaikat menjaganya, itu maknanya. Kemudian tentunya dengan izin Allah SWT. Kemudian potongan ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Sebelum saya terjemahkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya hadis ini saja, potongan ini saja Nabi sampaikan, udah cukup kita untuk berlomba-lomba mengejarnya. Apa kata Nabi SAW? Dan sesungguhnya orang yang alim. Bagaimana untuk menjadi orang alim? Belajar. Dari belajar ke belajar, kita dari tidak tahu menjadi tahu, lebih tahu, nanti akan jadi pengajar. Otomatis kita jadi seorang alim, tapi belajar terus. Belajar terus. Kata Nabi SAW, seseorang alim itu selalu dimohon ampunkan oleh seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Semua malaikat miliaran, bintang-bintang miliaran, ya, apapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala di langit, di bumi. Perhatikan terjemahnya di situ ya. Semua yang di langit, dan Allah dan Nabi SAW menggunakan istilah samawat. Ya. Kullu man fis samawat. Semua yang ada, seluruh lapisan langit, berarti 7 lapis langit semuanya, ya. Dan seluruh yang ada di bumi,
mau itu semut, mau itu apalah, serangga-serangga, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua memohon ampun untuknya sampai hitan. Hitan ini ikan paus. Nah, sampai ikan paus di laut pun beristighfar untuknya. Memohon ampun, ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan. Itu Allah yang perintahkan makhluknya lakukan. Artinya dosanya akan bersih hanya dengan menjadi seorang yang alim, dan nikmat sekali. Bapak Ibu kalau sudah rutinkan menuntut ilmu itu, kita seperti orang ketagihan. Ada banyak jemaah saya di pengajian mengakui itu akhirnya. Sekali ikut pengajian, enak ya, 2 kali, 3 kali, lama-lama ketagihan. Dari jadwal ini ke jadwal itu, dari masjid ini ke masjid itu. Sibuk dengan ilmu dia. Karena memang dia nyaman, enak ilmu itu. Nyaman. Kita kalau mendapatnya, oh ini ternyata boleh, oh ini nggak boleh. Dan nanti akhirnya urusan kita juga, kalau kita dahulukan urusan haknya Allah ini menuntut ilmu ini, urusan dunia kita jadi mudah. Kalau syaitan bisikin Bapak Ibu sekalian, kalau saya hadir pengajian nanti meeting saya terlambat, itu waswas syaitan. Tidak akan ada pengaruhnya. Kita tinggal mengatur waktunya saja. Bagaimana caranya supaya menuntut ilmu ini lebih kita anggap penting daripada meeting ini. Sholat ini pas azan lebih penting daripada pertemuan ini. Kita dahulukan semua haknya Allah SWT, maka Allah akan mudahkan urusan dunia. Jadi kecil. Kata Nabi SAW, siapa yang targetnya Allah dan akhirat, Allah akan mudahkan urusannya. Dan Allah akan masukkan kekayaan dalam hatinya. Selalu merasa puas apapun itu. Dan siapa yang menjadikan dunia sebagai targetnya, Allah akan berikan kefakiran di depan matanya. Semua tidak cukup. Semuanya kurang. Semua salah, dia yang benar sendiri. Begitu orang kalau targetnya dunia. Ya, dunia boleh, tapi bukan target utama. Bagaimana akhirat menjadi target utama? Jadi ini luar biasa. Saya kalau merenungi hadis ini kadang-kadang tambah semangat, tambah punya keinginan besar. Ayo belajar deh. Ya. Karena luar biasa, diampuni, dimohon ampun oleh seluruh makhluk. Ya. Kita kalau hitung bintang-bintang di langit, ilmuwan sekarang karena terlalu banyak, mereka cuma bilang miliaran. Karena tidak bisa dihitung. Di buku-buku ilmu pengetahuan alam cuma bilang miliaran bintang-bintang. Mana miliaran ini bukan berarti mereka hitung 700 miliar misalnya. Tidak bisa mereka hitung itu. Bahkan para ilmuwan mengatakan dalam buku-buku ilmu pengetahuan alam yang kami ketahui ya, sampai mereka tinggal mengatakan bintang-bintang bertaburan seperti pasir di padang pasir. Susah dihitung. Orang kalau ditanya berapa jumlah pasir di padang pasir, orang cuma bilang, ya miliaran. Gak bisa lagi dihitung. Bagaimana kita mau ambil pasir satu persatu dihitung? Gak mungkin. Ya. Orang gak usah jauh-jauh di padang pasir. Di halaman rumah kita aja nih coba hitung tanah itu. Pasir, susahnya luar biasa. Tapi subhanallah, yang di langit, yang di bumi, maksud dalamnya pasir, api, air, semua makhluk Allah ini memohon ampun kepada seorang yang alim. Dan ini cuma belajar, modalnya belajar. Nanti jadi alim insya Allah. Ya, karena setiap hari orang belajar jadi pintar nanti, gitu kan? Ibu-ibu kalau nggak pernah belajar masak nggak bakal bisa, tapi dengan belajar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama jadi seorang yang mahir di situ, sampai dia bisa buat resep sendiri. Dia punya inisiatif, ini dicampur ini, campur ini, berikan nama sendiri, kan jadi begitu. Selanjutnya, potongan yang keempat dari hadis, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Ini juga keutamaan seorang alim. Dan perumpamaan orang alim dibandingkan abid seperti bintang seperti bulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Apa bedanya Ustaz alim sama abid? Alim orang yang belajar agama sehingga ibadahnya sesuai dengan panduan ilmu itu. Dia nggak akan buat sembarangan. Betul-betul dia belajar, dia teliti, sampai dia faham, dia amalkan. Itu alim. Kalau abid, suka ibadah, tapi nggak ada ilmu. Nggak ada ilmunya. Yang dimaksud dalam hadis ini seperti itu. Kalau kita
nisbatkan ada seseorang bisa dikatakan orang ini alim, abid, hafid, biasa begitu dalam ilmu hadis ya. Orang ini orang yang alim, orang ini ahli ibadah, abid, orang ini adalah hafid, orang yang kuat hafalannya dan seterusnya. Maka ini masuk dalam makna abid yang positif, dalam arti kata dia ahli ibadah tapi dipandu dengan ilmunya. Tapi kalau abid itu berdiri sendiri, maka seperti makna hadis ini, misalnya Nabi perumpamakan perbedaan alim sama abid. Yang dimaksud abid sini ahli ibadah adalah orang yang ibadah tapi nggak punya ilmu. Sebenarnya abid itu, istilah abid kalau disatukan dengan alim, misalnya ada orang, siapa orang itu? Orang itu dia alim, abid. Berarti bagus karena ilmunya memandu ibadahnya nanti. Tapi kalau dia ibadah sendiri tanpa ilmu, masuk dalam makna hadis ini. Apa kata Nabi SAW dan perumpamaan atau perbedaan antara seorang alim sama abid seperti bulan. Bulan kita bisa lihat terang, ya kan? Dengan bintang-bintang lain. Jadi bintang-bintang lain ada cahaya tapi kecil, jauh. Bahkan karena ada bintang tidak kelihatan, redup. Tidak kelihatan. Ini perumpamaan yang sangat bijaksana. Ya. Ini mirip dengan hadis tentang taubatnya pembunuh 99 jiwa. Ada orang pernah bunuh 99 jiwa. Dia datang kepada abid, kata Nabi SAW. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 orang. Masih bisa taubat nggak? Allah terima nggak taubat saya? Apa kata abid itu? 99 orang kau bunuh. Taubat dari mana? Akhirnya orang ini merasa, oh kalau sudah nggak ada taubat lagi, udah genapin aja deh. Terus jadi 100. Kata Nabi begitu. Akhirnya karena dia diputus asakan, nggak ada taubat buat kamu. Bunuh 99 orang, gimana nih? Bunuh 1 orang aja berat, gitu kan? Akhirnya ditusuk sama dia. Kata Nabi SAW, dia genapin 100 korbannya. Lalu dia jalan, dia cari orang, ketemu orang alim. Orang yang punya ilmu, agama faham. Dia tanya, saya sudah bunuh 100 orang. Masih ada taubat nggak buat saya? Kata dia apa? Rahmat Allah luas. Apa yang menghalangi kau taubat saja. Gitu. Allah pasti ampuni asal kau ikhlas. Gembira dia. Kan? Lalu kata alim tersebut, saya sarankan, ditanya, kau dari mana? Saya dari negeri ini. Negerinya rupanya terkenal ahli maksiat. Semuanya tempatnya itu tidak baik. Kata orang alim ini, saya sarankan kamu pergi ke negeri ini. Ditunjuk negeri sesuatu, misalnya dari kota ini ke kota ini. Ke sana karena di sana banyak orang saleh, beribadahlah sama mereka. Maka orang ini pun jalan. Subhanallah, tengah jalan mati. Meninggal. Belum sampai ke tempat yang dia mau berbuat baik, meninggal. Tapi dia sudah taubat nih. Dia udah tahu, oh ternyata diterima taubat saya. Sekarang untuk memperbaiki amal, saya akan pergi ke negeri ini. Di tengah jalan meninggal. Maka Allah SWT, kata Nabi SAW, mengutus 2 malaikat. Satu malaikat yang sering membawa ruhnya orang beriman ke surga. Dibungkus dengan kafan dari surga maksudnya. Dan yang satu lagi malaikat azab yang membawa kain kafan dari neraka. Masing-masing mau ngambil ruhnya orang ini. Begitu dalam hadis Bukhari. Lalu Allah utus, karena mereka bersengketa tanda kutip, ini siapa yang mau ambil nih? Maka Allah utus malaikat ketiga menengahi mereka. Lalu mengatakan, ukurlah jaraknya orang ini. Kalau dia lebih dekat dengan negerinya yang buruk, maka yang ambil dia malaikat neraka. Malaikat yang bawa kain kafan dari neraka. Kalau jarak ke negeri yang dia mau perbaiki amalnya itu lebih dekat, maka malaikat rahmah yang membawa dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun ya mendekatkan jarak negeri yang dia mau datangi dan menjauhkan negeri yang dia tinggal. Sehingga dia lebih dekat dengan negeri itu. Jaraknya cuma beda 1 jengkal. Maka yang ambil dia adalah malaikat rahmah. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana perbedaan antara alim sama abid. Ada banyak orang begitu masuk masjid, mungkin sudah 30 tahun di masjid. Jadi marbot masjid. Tapi kalau sholat kita lihat cara sholatnya salah. Sudah lama ibadah, tapi nggak mau belajar. Jadi panitia taklim dia sibuk, tapi nggak pernah duduk.
Ustadz lagi nyampein ceramah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, orang saleh begini, kita sahabat ini, dia di luar nongkrong minum kopi. Gak dengar. Percuma ini. Sayang sekali. Justru kita kalau jadi panitia nomor 1 harus dengar itu. Gak boleh tidak. Jangan cuma bangga dengan saya pernah datang ke satu rumah, kemudian diundang ceramah, acara keluarga dan teman-temannya. Kemudian saya datang ke sana, saya temukan waktu saya lagi ceramah, tamunya semua pada dengarin, yang punya rumah malah sibuk. Ngobrol malah suaranya lebih besar daripada jemaahnya. Saya bingung, mau tegur gimana nih sahibul baitnya. Gak enak juga, tapi suara saya di mic, dia juga suaranya besar di belakang. Dan saya tahu ini yang punya rumah yang bicara. Ini gimana? Apa manfaatnya? Hanya mau bilang sama orang, oh saya berhasil undang Ustaz. Hanya itu? Atau hanya untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, rugi sekali itu. Justru kita yang harus merasa nomor 1 di depan, kita yang lebih banyak menulis. Kita nomor 1 di situ. Ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim, pengurus masjid, harus lebih banyak ibadahnya dan ilmunya, gitu kan? Kepada Allah SWT. Jangan sampai salah. Mohon maaf, saya tidak singgung siapapun ya. Saya berbicara secara umum. Semua apa yang kami sampaikan sebagai seorang da'i, maka bicara masalah hukum agama yang secara umum. Saya sekarang banyak bicara, atau ada ceramah-ceramah saya tentang masalah pemimpin yang ideal dalam Islam. Itu biasanya dekat-dekat pilpres begini nih, suka dipotong-potong. Lalu ditarik dengan kejadian ini, kejadian itu. Padahal kami sedang bicara bukan saat ini. Ini dari awal Islam turun sampai hari kiamat berlaku sama. Kan gitu. Jadi kalau kami lagi bicara, nih ada orang begini, bezina itu nggak boleh. Dia misalnya dia pelaku, maka dia jangan tersinggung. Karena apalagi kami nggak tahu itu. Nggak tahu orangnya siapa, nggak bermaksud apa-apa, tapi bicara masalah hukum. Cuma kalau kita pas memang di majelis ilmu, memang begitu teman-teman ya. Majelis ilmu itu, kalau kita lagi datang, kita punya kesalahan, pas lagi dibahas, jangan izinkan syaitan membisikkan kita. Oh, orang ini nyinggung saya. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Kalau orang itu betul-betul seorang penuntut ilmu, orang dai yang faham, dia mau sampaikan, pasti dia niat kebaikan. Gak ada maksud menyinggung. Karena tujuannya memang menyampaikan ilmu agama. Dan kalau kita tersentuh, oh, berarti itu peringatan Allah. Bukan dari penyampai. Allah yang sampaikan dari kita. Apapun itu sifatnya teman-teman, kalau ada aib kita lalu kemudian terbongkar, atau ada kesalahan kita ada yang nasihatin, jangan kita tolak, karena itu Allah yang sampaikan. Allah yang buat orang itu datang bicara, Allah yang buat orang itu bertamu, Allah yang buat begini dan begitu, ada. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau rezeki kita halal ya, terus ada tercampur haram di situ, kata sebagian ulama, kadang-kadang Allah hilangkan harta haram itu dengan caranya. Kita dapat rezeki haram nih, Allah tahu kita mau ibadah, lalu Allah mau kita keluarkan harta itu. Tiba-tiba ada yang datang, orang tidak benar. Datang, mau pinjam uang. Pinjam uang, dia pergi, nggak bayar. Nggak apa-apa. Karena dasarnya kalau kita makan, kita masalah hari kiamat. Bagus Allah kasih dia yang layak makan tuh. Itu ulama bilang begitu. Sampai pada tingkat kadang-kadang Allah mau hilangkan masalah kita dengan cara begitu. Kadang-kadang ada orang menggibah kita. Allah mau dengan ghibah itu kita diangkat derajatnya. Allah jadikan sebab sehingga terjadilah itu. Maka sangka baik dengan Allah ini positif. Selama kita benar di jalan Allah, nggak usah khawatir. Bisa difahami ini? Jadi jangan bermaksud apa-apa, jangan difahami apa-apa, karena kami bicara masalah umumnya ya. Yang jelas ini perbedaan seorang alim sama abid, diberikan gambaran makin kita alim, maka makin seperti bulan dibandingkan bintang-bintang lain. Artinya cahayanya jauh sekali ya. Potongan yang selanjutnya, yang kelima ya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ketahuilah para ulama adalah pewarisnya Nabi. Teman-teman coba renungi sejenak, bagaimana kalau kita berhadapan
lagi duduk di majelis Rasulullah SAW yang sampaikan. Kalau Bapak Ibu punya iman pasti bisa tersentuh. Saya kadang-kadang berpikir, kalau saya duduk di satu halaqah ulama, misalnya di Masjid Nabawi, kemudian saya lihat orang itu nyampaikan ilmu semuanya. Begini hai muslimin, begini hai muslimin, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sahabat ini berkata ini kisah orang soleh loh begini, dia meninggal husnul khatimah, ini meninggal dalam su'ul khatimah. Saya sempat membayangkan gini, ini orang hidup di zaman kita. Dia bisa bicara sesuatu yang dia sampaikan wahyu, tapi kita tersentuh. Kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang kita tersentuh. Saya bisa berpikir pada saat itu, bagaimana kalau saya hadir di halakanya Nabi ya? Nabi yang sampaikan. Makanya wajar sahabat banyak yang nangis gitu kan. Dalam hadis ini Nabi katakan, kalaupun kita sudah tidak hidup dengan Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, ulama itu pewarisnya para Nabi. Karena disampaikan itu perkataan Nabi-Nabi. Artinya majelisnya mereka bagus. Datangin, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, perumpamaan majelis yang baik, kata ulama itu majelis ilmu pertama. Perumpamaan majelis yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kau hanya lewat saja, kau akan cium bau wanginya. Lewat saja. Oh ada pengajian, lewat saja. Kita akan cium bau wanginya. Penjual minyak wangi. Kalau kau mampir, kau akan diberikan hadiah atau kau akan membeli. Dapat yang baik. Gak ada ruginya majelis itu. Yang baik majelis ilmu gak mungkin. Gak mungkin ada buruknya, baik semuanya. Kecuali memang orang dasarnya ilmu disampaikan keliru. Tapi insya Allah kalau bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah tidak ada masalah. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang buruk, kata ulama majelis kemaksiatan yang jauh dari ilmu syar'i. Seperti nafikhul kir. Saya pernah jelaskan itu ya. Kir itu dia seperti kipas. Kalau kita untuk bakar arang pakai kipas. Di Indonesia kan biasa gitu penjual sate ya. Kalau orang di Timur Tengah, apalagi di padang pasir bukan gitu. Jadi dia buat ada seperti corong kecil. Itu di belakangnya ada kayak dibuat kayak kipas juga, tapi seperti ini. Jadi nanti dipompa. Nanti di belakang ini ada lubang angin. Jadi pas ditarik anginnya ke sedot, ditekan, nanti anginnya keluar dari depan. Ya, ada juga dijual kecil. Kalau lagi umroh atau haji, ya kalau pas lagi beli ada dijual banyak. Bentuknya seperti kipas bulat dua kiri kanan ada tekanannya. Di ujungnya ada seperti keluar, itu namanya nafikh ya, bisa nafikhul kir. Jadi orang yang niupkan itu, saya pernah digambarkan oleh salah satu dosen kami, dia bilang nafikhul kir itu sebenarnya lebih dekat seperti ini maknanya, menggunakan alat ini. Nah biasanya kalau ditekan, angin yang keluar dari mulutnya kir itu, alat itu kencang sekali. Sehingga kalau dia tiupkan ke arang, arangnya langsung kebakar gitu. Maka kalau ditekan, kalau kita lewat, kata Nabi SAW, kalau kau lewat di majelis buruk, lewat saja, minimal kau cium bau busuknya. Bau tidak enaknya arang itu. Ya. Dan kalau kau mampir, bajumu bisa kebakar. Ya, artinya kehidupanmu akan terganggu. Sekali saya kita duduk dengan orang gosip, atau orang cerita tentang nikmatnya dia berzina, ya, nikmatnya dia minum khamr, nikmatnya dia rekreasi kemana dan kesini yang penuh dengan kemaksiatan, kita bisa terpengaruh. Telinga ini konek sama hati. Hati adalah rajanya tubuh. Dia kapan tersentuh dengan pendengaran, penglihatan, ya, ucapan, maka dia akan memerintahkan semua ini untuk mengikutinya. Kita kalau dengar yang baik, maka hati kita tersentuh, dia akan perintahkan mata kita lihat yang baik, telinga dengar yang baik, lisan ucapin yang baik. Tapi kalau kita memulai dengan mendengar atau melihat yang tidak baik, lalu masuk ke dalam hati, dia tersentuh, ya, kita nonton film-film yang tidak benar misalnya, lalu kita tersentuh, bagus ya misalnya. Maka dia akan instruksikan mata untuk terus melihat, telinga mendengar, lisan lagi menceritakan. Seperti itu. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi seperti mirip kita lagi hadir di majelisnya nabi gitu ya. Kemudian dikatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan ketahuilah, para nabi-nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW kumpulin harta, banyak nih,
ini khusus untuk ulama umatku. Nggak ada begitu. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Sebagian kecil dari harta yang beliau tinggalkan. Sampai beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah memberiku pilihan. Waktu beliau mau meninggal, hadis terakhir yang beliau ucapkan, sesungguhnya Allah memberikan pilihan untuk tinggal di dunia ini dan seluruh dunia ini aku yang hakimi. Saya menjadi raja dunia. Dikasih pilihan dan seluruh kekayaan dunia diberikan. Jadi Nabi SAW dikasih pilihan, mau nggak sekarang tidak dicabut dulu ajalmu, tidak datang dulu ajalmu Muhammad, diperpanjang. Khusus Nabi-Nabi diberikan pilihan. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, semua Nabi-Nabi diberikan pilihan, apakah ruhnya dicabut pada saat dia mau meninggal atau dipanjangkan. Nah, maka Nabi SAW bilang, saya dikasih pilihan. Saya memimpin dunia dengan seluruh kekayaannya, dan saya meninggal kembali bertemu dengan Allah. Maka saya pun memilih untuk ketemu dengan Allah. Toh dunia juga akan ditinggalkan. Jadi memang Nabi-Nabi tidak mengejar itu. Ya, tidak mengejar itu. Dan insya Allah juga para ulama yang benar itu tidak juga mengejar urusan dunia. Gitu. Urusannya dunia ini adalah tambahan. Tapi bagi dia adalah bagaimana dia mengejar dan menjadikan target jemaahnya, orang-orang yang sedang dia dakwahi, itu sebagai target amal jariah buat dia. Selanjutnya dikatakan innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Tapi semua nabi-nabi hanya akan mewariskan ilmu halal haram yang merupakan panduan dari tadi makanan, minuman, pendapatan, pergaulan. Dan siapa yang mengambil ilmu itu, belajar dari para nabi-nabi, dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam kehidupannya. Artinya betul-betul hidupnya akan aman karena dia punya panduan hidup. Ini hadis sangat mulia sekali, ya. Sangat mulia karena mengandung banyak sekali keutamaan. Kita sudah sebutkan tadi yang pertama, dimudahkan masuk surga. Yang kedua, malaikat melindunginya. Yang ketiga, seluruh yang di langit dan di bumi termasuk ikan paus di lautan akan memohon ampun untuknya. Yang keempat, perbedaan antara alim sama abid adalah seperti bintang dibandingkan dengan seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Yang kelima, ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi, bersama dengan kita hadir di dalam majelis-majelis mereka. Dan kemudian yang keenam adalah siapapun yang mengambil dari para ulama itu yang merupakan ilmu para nabi, maka dia telah mendapatkan banyak sekali kelebihan dalam kehidupannya. Selanjutnya hadis nomor 71, tepatnya hadis nomor 5 dalam hadis kita ini. Kalau tadi itu hadis hasan li ghairihi, atau dia derajatnya hasan dikuatkan dari riwayat-riwayat yang lain. Kalau sekarang hadis nomor 5 di bab kita dan hadis 71 dari urutan awal, itu hasan diriwayatkan dari Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ataitu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar. Faqultu lahu, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm. Faqala marhaban bi talibil ilm. Inna talibul ilmi tahuffuhu al-malaikatu dalam kurung wa tudhilluhu biajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Aku mendatangi Nabi SAW suatu hari sementara beliau di masjid sedang bertelekan selimutnya yang berwarna merah, ya. Nabi SAW lagi istirahat, mungkin ini terjadi di musim dingin. Nabi SAW tutup dengan selimut. Lalu aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Dia bisa nggak sekarang saya duduk nih sama anda mau dengar ilmu, sementara Nabi SAW lagi santai berbaring sambil pakai selimut, gitu ya. Maka beliau pun bersabda, selamat datang penuntut ilmu, ya, marhaban bi talabatil ilm. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain
sehingga mereka sampai di langit dunia karena kecintaan mereka kepada apa yang dicari oleh orang tersebut. Ya. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, tapi hadis sebelum tadi ada 6 manfaat yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah malaikat melindungi dengan sayapnya, dan hadis ini merincikan tentang poin itu. Yang dimaksud di sini dengan dilindungi oleh sayapnya adalah mereka datang karena gembira. Ada hadis yang menjelaskan di majelis ilmu itu malaikat datang ikut juga mendengarkan. Semua penyampaian tentang agama dihadiri oleh malaikat. Termasuk ada hadis yang menjelaskan masalah khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Kata Nabi SAW, kalau hari Jumat tiba kayak sekarang ini, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang menulis siapa yang datang lebih dulu. Bagaimana, di mana posisinya, Allahu a'lam. Tapi di pintu masjid, kata Nabi SAW, tulis semua siapa yang datang duluan. Ya, karena ada hadis yang lain kan yang berbunyi, ya, siapa yang datang di awal waktu dia seperti berkorban dengan unta, waktu kedua seperti berkorban dengan sapi, waktu ketiga seperti berkorban dengan domba bertanduk, waktu keempat seperti berkorban dengan ayam, waktu kelima seperti berkorban dengan telur. Dan kalau khatibnya sudah di atas mimbar, ya, maka malaikat semuanya tadi yang di pintu itu menutup buku-buku catatan mereka, kemudian ikut mendengarkan khutbah. Jadi malaikat dengar juga, gitu kan? Malaikat dengar. Di majelis ilmu pun begitu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari kitab Allah kecuali malaikat akan turun melindungi mereka dan membawa rahmat dari langit. Dan sekian banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita teman-teman, kalau malaikat itu ada di sekitar kita. Dan tidak semua sesuatu yang tidak nampak dengan mata, ya, kemudian tidak ada. Karena banyak sekali yang kita bisa rasakan tapi nggak kelihatan. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak tampak dengan mata kita. Ini sekaligus membantah orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya. Sekarang di tubuh kita ini ada. Bukankah kita rasakan rindu, benci, suka, sedih, ya, lapar, kenyang, ngantuk, ya, capek. Kita bisa lihat nggak wujudnya itu semua? Hah? Mana ini? Hadir nggak ini? Hah? Kelihatan nggak semua itu? Tidak kelihatan kan? Tapi kita bisa rasa nggak? Kita rasa lapar, rasa kenyang, capek, ngantuk, tapi nggak nampak. Nggak nampak. Berarti kalau kita hanya selalu berpatokan harus nampak baru diyakini, ini keliru. Karena diri kita sendiri banyak sekali tidak nampak. Dan ini sesuatu yang menguatkan tentang rukun iman kita. Karena rukun iman ini umumnya gaib. Iman kepada Allah tidak nampak Allah SWT. Tapi fakta tentang adanya Allah banyak sekali. Adanya fenomena alam, adanya diri kita sendiri, adanya hewan-hewan. Siapa yang datangkan semua itu? Orang-orang ateis pun mengatakan bahwasanya, ya, tidak ada Tuhan. Dan yang paling canggih di muka bumi, manusia. Tidak ada hewan-hewan yang bisa seperti manusia. Bisa buat pesawat, bisa buat... Itu pengakuan mereka. Baik, kita sekarang semua manusia. Apa andil kita di setetes air yang kita minum? Apa andil kita di api yang kita pakai untuk panasin makanan kita misalnya? Banyak hal-hal kecil. Bahkan kita bahkan tidak pernah tahu makanan yang sudah kita telan, yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh. Ya. Begitu kita telan, secara sistem yang sangat rapi masuk dalam tubuh, ini disortir jadi, maaf, tinja, ini jadi nutrisi tubuh. Kita manusia sederhana, bangun, lahir, udah ada semua. Ada fakta-fakta, ada Allah SWT yang kita pelajari. Para malaikat juga begitu. Walaupun tidak tampak. Sebagaimana syaitan juga tidak tampak. Tapi kita bisa rasa keburukannya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, hati-hati dia musuh kalian, jangan ikuti langkah-langkah syaitan.
bisikan-bisikannya, bisikannya, bujukannya, semua nggak boleh. Ya. Maka ada hal-hal gaib yang harus kita imani. Di antaranya adalah keberadaan malaikat. Pernah ada orang, teman-teman, di Irak, kisah nyata, mengolok-olok hadis ini. Dia mengatakan pada saat dia lihat ada anak-anak muda lagi pergi ke masjid mau belajar, zaman sekarang orang sudah lebih mudah pakai kertas sama pulpen, lebih canggih lagi pakai handphone, tinggal ngetik apa yang didengar, kan lebih cepat gitu ya, atau direkam, ya, tinggal dengar, bisa lihat visualnya, Anda bisa diulangin. Zaman dulu nggak bisa, sekali gurunya nggak sempat dihadiri, udah dia kehilangan ilmu itu. Kecuali dia lihat teman-temannya ada yang nulis bisa dibaca, itu pun belum tentu seperti penjelasan yang disampaikan, ya kan? Mungkin ada kisah yang luput, ada dalil yang luput, gitu kan? Rupanya dia lihat anak-anak muda ini, dia juga masih muda, lalu dia olok-olok, dia mengatakan, oh kalian lagi dilindungi dengan sayap malaikat ya? Ini saya injak-injak sayap malaikat itu. Tiba-tiba kakinya pincang. Itu terjadi, disebutkan oleh para ulama. Jadi nggak boleh olok-olok. Dan memang apa adanya, malaikat itu betul-betul datang, kemudian bersusun dan melindungi para penuntut ilmu. Itu rukun iman kita yang kedua. Setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Dan malaikat ada. Pertama kali kita akan lihat malaikat nanti pada saat kita meninggal dunia. Disitulah awal sekali kita melihat malaikat, dan malaikat-malaikat ini akan datang sangat banyak. Ada hadits yang menjelaskan malaikat akan datang memperlihatkan amal-amal baik orang soleh, kemudian setelah itu dia pun rindu ingin bertemu dengan Allah karena diperlihatkan amal-amalnya. Disitu dia lihat malaikat. Juga malaikat maut yang akan mencabut ruhnya dan bicara dengan dia. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Malaikat yang membawanya di sebelah kiri kanan juga akan berbicara, memasukkan dia pada saat naik ke langit. Lalu malaikat langit bertanya, lalu siapa ini? Malaikat itu mengatakan Fulan bin Fulan. Jadi sudah seterusnya abadi sampai ke surga, insya Allah selalu berhadapan dengan malaikat itu. Allah SWT memberikan kita fasilitas untuk mengenal semua itu ada. Kemudian selanjutnya hadis nomor 72, hadis urutan 6, dan ini sanadnya sahih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan ini sudah kita jelaskan ya, bahwasanya dia kewajiban dan bukan pilihan. Dia harus dituntut, nggak bisa tidak. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, maka saya tidak akan rincikan lagi. Kita pindah ke hadis setelahnya, hadis 73, tepatnya hadis urutan 7 dalam bahasan kita. Hasan li ghairihi, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Man 'allama ilma aw qara nahra aw hafara bi'ra aw garasa nakhla aw bana masjida aw waratha mushafa aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Hafal baik-baik hadis ini, ditulis, disebarluaskan. Hadis ini mulia sekali. Kata Nabi SAW, ada 7 perkara di mana pahalanya mengalir terus kepada seseorang hamba sementara dia di dalam kuburnya setelah mati. Kalau dikerjakan 7 ini, semuanya jadi sumber seperti air keran yang berjalan walaupun kita sudah mati, terus pahalanya mengalir. Yang pertama dikatakan adalah orang yang mengajarkan ilmu. Jadi dia belajar, hanya dia ajarkan. Bapak ibu belajar nih, ajarin lagi kepada anak, ajarin kepada adik, ya, sampaikan kepada pasangan, sampaikan kepada orang tua, ya, kepada teman-teman. Maka ini akan menjadi sumber pahala karena ilmunya terus diamalkan oleh orang-orang. Ya. Yang kedua, menggali sungai. Di situ ada footnote nomor 126. Yakni menggali dan membuang lumpurnya
Di dalam Al-Misbah dikatakan, wa qaraitu nahra qarha atau qarya dengan timbangan dari kata rama, artinya aku menggalinya dengan galian baru. Dan sebagian hadis ini memiliki syahid seperti yang dikatakan oleh penulis. Kan kalau sungai itu salah satu fungsinya supaya tidak banjir ya, kan gitu. Maka sungai itu salah satu fasilitas untuk menampung air, dan seringkali kadang-kadang karena air sering mengalir, maka air ini membawa tanah atau kotoran dari tempat lain. Nah ini setiap saat dianjurkan untuk bisa menggalinya, sehingga sungai itu lebih dalam dan lebih banyak menampung air, jadi terhindar manusia dari banjir. Nah itu juga termasuk amal, karena selama air itu mengalir di situ, dia punya andil, maka dia jadi pahala untuk dia. Kemudian yang ketiga, atau menggali sumur, ini juga nanti akan kita rincikan insyaAllah. Kemudian menanam pohon kurma, kemudian membangun masjid, kemudian mewariskan mushaf atau Al-Quran, atau dia meninggalkan, yang terakhir yang ketujuh, dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah ia mati. Baik, kita mulai dengan yang pertama, masalah orang yang mengajarkan ilmu. Ini ilmu apapun yang sifatnya bermanfaat masuk dalam makna hadis ini, kata ulama, tetapi yang paling utama adalah ilmu agama. Yang paling utama adalah ilmu agama. Oleh karena itu, perlunya seseorang menjadikan target utamanya belajar, setelah itu mengajar. Jadi bukan cuma dikonsumsi pribadi. Kalau mau jadi amal jariah, ajarkan orang lain. Yang penting sudah tahu sumbernya benar, ya. Di sini juga perlu kita batasi, Bapak Ibu sekalian, karena ada orang semangatnya nuntut ilmu iya besar, tapi dia nggak ngontrol ini, sehingga kalau dia dapat informasi yang dia anggap ilmu di WA, disebar luaskan langsung tanpa memastikan. Ini juga harus hati-hati, karena belum tentu sumbernya benar, gitu kan. Maka harus dilihat kalau ada dalil-dalil syar'i yang benar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ada situ diikutkan dengan penjelasan ahli tafsir, ulama hadits, ya oke. Tapi kalau hanya sekedar berita, nggak ada dalil, apalagi kalau sampai menyuruh melakukan ibadah ini, ibadah itu dengan sekian banyak pahalanya, tapi nggak ada penyebutan dalil, ini nggak boleh sama sekali. Harus hati-hati juga, ya. Makanya sumbernya harus benar, ya. Bagi teman-teman yang sudah ikut kajian-kajian kitab seperti ini dan sudah tahu, oh, hadis ini diriwayatkan oleh ini, nah itu yang diketik, yang sudah pasti-pasti. Jadi nggak boleh juga sembarangan, ya. Di sini akan ada manfaatnya ilmu itu kalau diamalkan. Kata ulama, menuntut ilmu adalah baik, tapi lebih baik lagi diamalkan, lebih baik lagi diajarkan, ya. Jadi harus digabungkan. Nanti ini tahapannya. Belajar ilmu bagus. Lebih bagus lagi kalau mengamalkan. Lebih bagus lagi kalau diajarkan. Jadi mengajarkan itu penting. Makanya kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Diajarkan ilmu itu. Tentu tidak harus banyak muridnya. Intinya dia ngajar. Dia ngajar. Ya. Saya pernah lihat beberapa orang di masjid, Masya Allah, muridnya tidak banyak. 3-4 orang, 5-6 orang, gitu kan. Ada masjid Blok M, saya isi pengajian itu, imam masjidnya ada yang hafal Quran. Kalau sore saya datang selepas asar biasa hari Rabu, sambil nunggu pengajian malam maghrib, maka saya lihat dia duduk, muridnya cuma 3-4 orang. Ngajar. Tapi dia dengan tekun ngajarin Al-Quran. Memang itu sudah cukup. Ya. Yang penting ada yang kita, orang yang kita ajarkan. Siapa yang tahu dari salah satu muridnya nanti itu bisa menjadi ulama besar? Gak ada yang tahu. Ini. Jangan pernah memilih-milih orang. Mau belajar silahkan. Mau belajar silahkan. Belajar saja. Ajarin saya, baiklah. Ya, paling tidak, dan seperti poin nomor 7, nanti kita paling tidak, kalau Allah karunia anak kepada anak-anak, paling tidak itu.
Yang kedua tadi adalah menggali sungai. Ini masuk di dalamnya baik itu dimasukkan dalam program pemerintah atau kita secara individu yang melakukan itu. Ya, dan saya sudah lihat nih, Bapak Ibu juga sudah tahu di Jakarta ya, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kita kemarin cukup bagus untuk supaya terhindar Jakarta dari banjir. Banyak sungai yang diuruk, ya, diangkat tanahnya lagi, diangkat semua kotorannya supaya lebih bisa menampung air. Dan ini bisa termasuk program pribadi, ya, kalau memang diizinkan atau kita minta izin dari RT RW terdekat. Dan insya Allah mudah-mudahan program baik ini sangat bagus ya. Ini juga membantu. Dan kata para ulama, kalau sungai itu diuruk, pertama kalau sisi manusia mereka akan terhindar dari banjir, sehingga musibah yang besar yang banyak menimpa orang, rumahnya rusak, ya semuanya rusak karena banjir, itu tertanggulangi. Berarti selama diuruk itu dan banjir tidak terjadi, misalnya selama ini 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun banjir, setelah diuruk oleh dia tidak ada banjir lagi, gitu kan? Maka semasa itulah terus akan jadi pahala buat dia, karena orang merasa kenikmatan. Untuk hewan-hewan juga, ikan-ikan, hewan di air, semua yang dia tidak tahu jumlahnya, dia nggak tahu juga jenisnya, yang mana saja hidup di sungai itu akan dapat manfaat juga dapat pahala. Ini diambil oleh para ulama dengan hadis yang mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, siapapun yang menanam sebuah pohon, tidak ada yang bernaung di bawahnya atau memakan sesaudarinya, baik itu manusia, jin, hewan-hewan, kecuali jadi pahala buat dia. Pohon kita tanam saja. Mungkin kita anggap biasa saja pohon itu, tapi ternyata ada burung mampir makan buahnya. Ini kata Nabi SAW, manusia, jin, hewan-hewan, kecuali jadi pahala buat dia. Kita nggak pernah berpikir, pohon di sebelah rumah kita ini sudah berapa tahun ada burung yang bernaung di situ misalnya. Sudah cukup buat jadi pahala buat kita, gitu kan. Jadi hewan-hewan yang ada di sungai itu, kalau diuruk, diangkat, kemudian mereka jadi lebih luas sehingga lebih banyak yang bisa hidup, maka kita tidak tahu berapa jumlahnya, tidak tahu juga jenis hewan, tapi itu bisa jadi pahala. Makanya dia menjadi sumber pahala amal jariah, ya. Ini kalau orang sudah dikubur terus berjalan. Yang ketiga, menggali sumur. Ya, ini sumur sudah kita tahu sama-sama, dan ini teman-teman usahakan punya program ini. Cari informasi lokasi-lokasi, ya, pertama di pedalaman kita ya. Kami pernah temukan di yayasan ada satu tempat di Sulawesi Tenggara. Waktu itu di Sulawesi Tenggara ini kami temukan ada sekretaris yayasan saya kebetulan ke sana. Dia telepon, Ustaz, saya udah masuk ke satu kampung nih. Kampung ini ada 100 kakak muslim. 100 kakak muslim. Gak ada air. Karena mereka tinggal di lereng gunung, ya, dan tidak ada air jauh. Kalau mau sungai jauh. Tapi ada satu sumber mata air di atas gunung. Dekat gunung ada mata air. Subhanallah, ada sumber mata air. Tapi 3 kilometer dari. Jadi tiap hari itu mereka dari perkampungan harus naik ke gunung itu ngangkat air, ember turun. Tidak ada sesuatu fasilitas mereka. Terus saya bilang, terus kenapa akhi? Ya kita mau buat ini supaya kita kan tidak bisa gali sumur di situ. Mata air ini kita programin. Seperti apa? Kita pasangin aja pipa. Pasangin pipa, mata air itu kita buatin seperti bendungan kecil. Dipasangin pipa supaya pipa ini terus sampai ke masjid. Ada masjid di kampung itu. Udah nanti masyarakat ambil di masjid aja dulu. Untuk sementara itu aja dulu. Kalau nanti ada rezeki lagi, ada biaya besar, kita bisa masukin ke rumah masyarakat, bagus. Tapi ke masjid aja sudah bagus. Karena tidak terlalu besar, 100 kakak. Kalau masjid mereka dipakai, itu sudah cukup. Ya. Maka saya bilang bagus. Coba tanya berapa biayanya. Itu biayanya cuma 6,5 juta. 6,5 juta waktu itu. 6,5 juta pasang pipa. Itu sampai hari ini air itu masih dipakai. Mungkin sekarang sudah 12 tahun atau 15 tahun kejadian itu. Cuma 6,5 juta saja. Kita nggak, Allahu a'lam, ini Allah janjikan pahala berapa banyak nih. Berapa banyak sudah orang yang mandi, berapa banyak orang yang wudu, berapa banyak orang yang masak dari situ, orang yang bersihkan pakaiannya, apalah. Ya, itu luar biasa. Kenapa nggak dilakukan? Banyak sekali sumur-sumur itu kan.
Ini boleh dilakukan, tanya aja daerah-daerah mana atau mungkin ada yayasan-yayasan yang melakukan gitu kan, yang mau nggak lakukan itu. Kami di yayasan juga begitu, kita lakukan, cari lokasi mana sumur gali, kan sana sumur gali gitu kan. Jadi kita kasih ke masyarakat, dan sering difoto dikasih. Ada sumur yang masih manual, cuma digali, kemudian ada sumber mata air, setelah diuruk sedikit, udah mulai agak bersih airnya, udah pakai timba biasa, orang pakai roll itu ya. Biasanya masih biasa. Ada juga yang sudah lebih bagus pakai pompa air, ada yang pakai mesin, masing-masing ada harganya. Tapi ini insya Allah termasuk hal yang sangat dianjurkan. Sumber pahala. Kemudian selanjutnya yang keempat, menanam pohon kurma. Di sini ada sedikit rincian oleh para ulama. Pohon kurma disebutkan di sini oleh Nabi SAW, kata sebagian ulama ya. Ini bukan berarti pohon kurmanya saja, karena tidak semua wilayah di muka bumi ini bisa tumbuh kurma. Kayak kita di Indonesia mungkin kalau tanam kurma, hasil, kalaupun ada hasilnya maka tidak maksimal. Karena yang maksimal itu kalau panas, makin panas maka makin bagus buahnya. Kayak sekarang di Saudi ini, di musim haji sekarang ini lagi puncak-puncaknya panas nih. Ya, di sana bisa sampai 50-55 derajat panasnya. Biasanya di waktu-waktu panas begini kualitas kurma itu bagus sekali. Jadi kalau ada keluarga yang lagi berangkat di saat-saat kita pesan kurma sekarang itu bagus memang kualitasnya. Bahkan ada kurma-kurma yang keluar tidak ada di waktu-waktu lain kecuali di musim panas itu. Yang warna merah itu namanya balah, agak tebal besar ya. Mirip dengan majol tapi dia masih fresh, masih kayak buah, jadi krenyes-krenyes kalau dimakan. Itu juga bagus, menurut informasi saya dapatkan itu memang bagus buat stamina. Ada juga yang kuning ya, yang masih mengkal ya, tapi itu juga manis ya. Itu contohnya. Nah jadi kata sebagian ulama, kalau orang bisa menanam kurma dan kurma diberikan isyarat oleh Nabi SAW, kenapa? Itu pohon yang paling banyak waktu itu di Madinah dan paling mudah. Karena pohon kurma ini memang tempatnya di Madinah itu. Maka Nabi SAW berikan contoh itu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini yang paling afdol kalau bisa kurma di tempat yang bisa berbuah sehingga bermanfaat bagi orang. Maka juga maksud dalamnya semua pohon yang bermanfaat, pohon buah-buahan. Ya. Teman-teman yang mengurus komplek perumahan misalnya, jadikan amal jariah kesempatan, tata tamannya, tanam pohon, gitu kan. Ada ipar saya di Makassar, di komplek perumahan cukup besar, beliau tinggal di situ. Itu di depannya nggak terawat, padahal besar sekali tanaman ya, tumbuh rumput liar segala macam. Dia coba ajak tetangga-tetangganya, ayo kita berdayakan yuk tanam tanaman. Gak ada yang mau. Menurut dia, untuk apa gitu? Masing-masing rumahnya, tamannya udah selesai, nggak usah urus depan. Dia bilang, dia panggil orang, suruh bersihkan, beli pohon mangga harum manis, masih kecil-kecil, 1 meter, tanamin, berjarak. Hanya dalam 1-2 tahun ke depan, udah besar-besar. 2 tahun kemudian sudah ada buah-buahnya. Banyak buah-buahnya. Ranum sekali, bagus sekali kelihatan gitu kan. Terus ipar saya petik-petikin, bungkus, kasihin tetangga-tetangga. Yang tadinya nolak membantu ini. Oh, kata dia, kebetulan ipar saya karena dokter, dia mengatakan, oh terima kasih dokter, bagus ya. Ini baru berpikir bagus setelah dapat buah gitu. Tapi dari awal gak mau. Nah salah satu yang memberikan manfaat ini, tadi tanam tanaman itu. Kenapa gak buat tanaman yang bermanfaat gitu ya. Yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kurma juga di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian karena kurma itu mirip sama kelapa kita. Jadi jangka panjang, lama umurnya panjang kurma itu, ya, bisa puluhan tahun. Ada pohon kurma mungkin tua sampai ratusan tahun gitu kan. Selanjutnya ini sudah umum, membangun masjid. Ya. Jadi yang pertama tadi mengajarkan ilmu, menggali sumur. Yang kedua kemudian menggali sungai. Yang kedua menggali sumur. Yang ketiga menanam pohon kurma. Yang keempat, yang kelima membangun masjid. Nah, ini juga sudah pernah saya titik beratkan ya. Bisa kita bangun dari nol, tanah wakaf kosong, kita bangun masjid itu bagus. Otomatis karena dipakai sholat terus ya. Kita juga perlu punya strategi dalam amal jariah ini.
bukan cuma sekedar kasih selesai. Banyak orang buru-buru bangun masjid, yang penting murah dan punya masjid, gitu kan. Maka masjidnya baru jalan 6 bulan sudah tercabut, rusak, keramiknya rusak, temboknya, catnya terkelupas, atapnya rusak. Ini untuk apa? Sayang sekali. Saya kadang-kadang ditelepon oleh beberapa orang jemaah, Ustaz, itu ada dari Saudi, telepon saya. Dia bilang, saya kenal Anda ini dari seseorang yang bernama Fulan, ada seorang syekh betul kenal saya di Saudi. Saya dengar yayasan ada bangun masjid. Iya benar, ada. Baik, saya punya, kalau tidak salah dia bilang waktu itu sekitar 40.000 real, ya. Kalau kita sekarang mungkin 100 jutaan, 100 juta sekian, 125 juta kalau nggak salah waktu itu. Saya mau bangun masjid. Baik, silakan, saya bilang. Insya Allah bisa. Nanti kita cariin tanah wakaf. Terus dia bilang, berapa luasnya? Saya bilang, kalau luasnya tidak seberapa. Mungkin, saya bilang, 7 kali 7, 5 kali 7, karena kecil. Dia bilang, kok kecil sekali? Saya bilang, iya memang. Dia bilang, saya bisa sumbang dengan yang sama, saya dapat masjid yang besar. Baik, silahkan, Anda ke sana, saya bilang. Kalau saya nggak berani. Karena waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya bilang, sekitar kurang lebih 1 meter persegi, biayanya setelah saya konsultasi dengan ahli membangun, gitu kan. Kebetulan ayah saya juga membangun bangunan, maka saya tanya, 2,5 juta per meter persegi. Itu paling tidak ya, supaya bisa terjaga kualitasnya. Jadi kalau dikali 100 juta itu hanya berapa meter saja gitu kan. Saya bilang, kita jaga, kamu ini mau bangun masjid untuk amal jariah atau hanya sekedar yang penting punya masjid? Enggak, saya mau amal jariah. Ya harus yang berkualitas. Gak bisa asal bangun. Daripada rusak sayang kan. Tujuannya kita supaya jadi amal jariah buat kita. Itu penting. Jadi lebih bagus cari yang berkualitas. Kita juga tidak cukup dananya, ajak teman-teman, ajak kerabat. Karena Nabi SAW mengatakan selain hadis yang berbunyi, siapa yang membangun masjid di muka bumi untuk Allah, Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Ini kata Nabi SAW juga. Pernah ada sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bangun masjid. Mereka bayangkan masjid itu harus besar, utuh, satu orang satu. Kata para sahabat, kata Nabi SAW, Allah akan memberikan itu kepada siapapun yang membangun masjid walaupun seperti sarang burung di muka bumi. Jadi kita cuma punya 10.000 rupiah pun kasih. Nanti itu diberikan, dicampur, diberikan semen dari tembok dan dapat istana di surga. Tentu perbedaan antara orang yang menyumbang banyak dengan sedikit ada saja, itu kuasa Allah SWT. Tetapi paling tidak kita ada. Dan poin penting saya ingatkan kembali, kalau kita lewati celengan masjid, kemudian kita sudah pernah menyumbang kemarin, lewat lagi hari ini, sumbang lagi. Karena yang kemarin sudah dicatat di buku amal dan sudah dapat istana di surga. Kalau masjid itu 3 bulan kita lewatin, tiap hari kita nyumbang, anggaplah 30 hari sebulan berarti 90 hari, tiap hari kita kasih berarti kita punya 90 istana di surga. Kenapa nggak mau? Kenapa harus sekali saja? Karena syaitan bisikin, kan kemarin sudah. Itu kemarin. Hari ini sudah 10.000, nganggap sudah cukup lagi kan gitu. Kecil sekali. Padahal untuk dia sendiri. Maka sumbang aja terus. Belum jadi masjidnya ya? Belum. Baik, sumbang lagi. Masih sudah jadi belum? Belum. Sumbang lagi. Terus sampai selesai. Gitu kan. Selanjutnya, mewariskan mushaf. Ya. Mana mewariskan mushaf adalah mewakafkan ya Quran. Sehingga dipakai untuk dibaca, dihafal ya. Apalagi kalau dasarnya dikasih untuk para penghafal Quran, itu bagus sekali. Ya, dipakai. Kita beli Quran, masukkan di masjid, orang pakai. Baca, TPA, anak-anak kecil hafal. Nah itu bagus, karena ayat tersebut akan terus ditilawakan dalam sholat. Terlebih lagi kalau mereka ajarkan ke orang lain ya. Itu sangat bagus. Kami juga pernah buatin program itu. Menyebarluaskan mushaf. Tapi Quran-Quran yang kecil, yang ukurannya mungkin lebih kecil sedikit dari handphone ini. Itu tujuannya untuk dibagi-bagikan kepada para penuntut ilmu.
Ada di antara mereka yang hafal Quran, harganya juga tidak seberapa. Kalau nggak salah harga terakhir yang bagus Quran itu 50 ribuan, gitu kan. Sudah bagus. Ya. Kita bisa bagikan sebarluaskan, baik kita taruh di masjid atau yang lainnya. Ya. Kemudian tentunya yang dimaksud juga amal jariah di sini bisa jadi amal karena orang itu akan baca terus dan dia akan ajarkan ya. Selanjutnya yang ketujuh yang terakhir, atau dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah ia mati. Ya. Ini maksudnya adalah bagaimana mengkader anak supaya menjadi orang yang soleh dan soleha. Ini memang butuh juhud ya, butuh upaya. Pilihkan sekolah yang bagus. Kita juga belajar agama supaya kita didik anak-anak kita dengan yang baik. Ya. Itu penting sekali. Sehingga mereka menjadi orang yang sudah terbiasa kalau mau tidur. Coba Bapak Ibu lakukan. Kalau sudah, Alhamdulillah. Saya kadang-kadang kalau mau tidur, doa mau tidur ya nak. Anak saya panggil. Ayo baca. Belum hafal awalnya, tapi kita ulang-ulangin. Ya, doa mau tidur. Ya, terus dengan terjemahannya. Habis itu doa untuk kedua orang tua ya. Baik, dibaca sama mereka. Jadikan rutinitasnya. Jadi dia nanti programin setiap mau tidur, dia baca doa tidur, dia doain kita. Dari kecil dibiasakan, jadi dia sudah jadi kayak program hidupnya sampai dia mati nanti. Mungkin dia juga ajar anaknya nanti. Jadi akan ajar anak itu bagus. Jadi kita bisa ajarin doa-doa. Paling tidak doa-doa itu atau amal-amal itu, kalau dia amalkan sendiri bukan mendoakan kita, tetap akan jadi amal jariah karena kita penyebabnya. Kita penyebabnya. Bayar guru-guru ngaji datang ke rumah, guru tahfidz, panggil. Itu sangat bagus ya. Karena anak-anak ini adalah aset amal jariah. Aset amal jariah. Jadi jangan sampai dijerumuskan anak-anak justru menjadi dosa jariah kita. Ya. Dimasukkan di lembaga-lembaga pendidikan yang salah, pergaulan yang salah, akhirnya kita orang tuanya panen dosanya. Gitu kan. Karena kita penyebabnya. Ya, kita tidak ajarin sholat dari awal, nggak ajarin tutup aurat dari awal, nggak ajarin mana halal haramnya Allah dari awal. Jadi dia tumbuh dalam kondisi betul-betul seperti orang non-muslim. Kadang-kadang begitu saya temukan anak-anak, subhanallah, tidak ada yang dia faham tentang Islam, sama sekali. Tapi bahasa Inggrisnya bagus, ilmu ini bagus, cuma dia nggak paham. Tanya halal haram nggak ngerti, sholat pun nggak tahu. Gitu kan? Nanti setelah dia kuliah, nanti setelah itu, nanti setelah nikah, mungkin satu waktu ya dia dapat hidayah yang dia baru belajar. Banyak orang-orang datang pengakuan buat saya mengatakan, ada seseorang yang berprofesi dokter, ada yang insinyur, macam-macam datang kepada saya. Ustaz, kalau saya tahu dari awal, mestinya saya belajar agama nih, kayaknya saya salah profesi nih. Ya. Karena saya bicara begitu, kenapa? Dia mestinya, kenapa saya dari awal gak belajar agama ya? Gitu. Jadi walaupun orang jadi dokter, saya tetap harus belajar agama. Dan itu kalau orang tuanya dari awal didik dia itu bagus sekali. Ya, dikombinasikan antara dunia dan akhirat. Ini juga bagus. Ya, ilmu agamanya jangan ditinggalkan. Kemudian yang kita lanjutkan teman-teman sekalian, hadis selanjutnya. Setelah ini insya Allah silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Hadis nomor 74, urutan dari awal. Dan ini hadis nomor 8 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa aliman wa muta'allima. Dunia ini dilaknat dan apa yang terdapat padanya dilaknat, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang dia cintai, Allah cintai maksudnya, dan seorang alim yang berilmu dan muta'allim atau pencari ilmu. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Potongan pertama, ad-dunya mal'unah, mal'unum ma fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat yang ada di dalamnya. Maksudnya laknat ini diangkat berkahnya, bisa bermakna itu ya. Bisa juga bermakna mal'un adalah sesuatu yang sifatnya ya, menggelincirkan atau menjerumuskan pada pelanggaran. Dunia ini bisa menggelincirkan
dan menjerumuskan pada pelanggaran agama. Dan semua yang di dalamnya pun berlaku sama. Bisa menjerumuskan dan membuat pelaku atau seseorang terjerumus dalam pelanggaran agama. Itu maknanya mal'un, ya. Dan ini, laknat ini teman-teman sekalian tidak boleh sembarangan digunakan, ya. Kalau bahasa Indonesia juga bisa berarti kutuk, dikutuk, atau mendoakan yang buruk, ya. Itu bisa masuk juga dalam makna laknat. Saya sudah pernah sampaikan dulu, jadi tidak boleh kita doakan buruk buat diri kita, buat keluarga, buat pekerjaan, buat apalah, rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan diri kalian keburukan, karena kalau malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah seperti yang kalian ucapkan. Saya pernah bilang gitu, kalau lihat dirinya di kaca, jangan bilang, kok saya jelek sekali ya. Karena jelek-jelek pun ciptaan Allah, ya. Kita gak ada andil sama sekali di badan kita, ya. Tetap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, menciptakan yang sangat cantik dan gagah, menciptakan juga yang jelek untuk menunjukkan keajaibannya, gitu kan. Nah, ya, kalau Allah mampu menciptakan semua, ada hewan bagus sekali bulunya, ya, posturnya pun bagus, ya. Kita lihat kadang-kadang rusa atau yang sejenis dengan itu, bulunya, tanduknya, kadang-kadang ada bulu tertata di sekitar matanya itu bagus sekali, warnanya hitam dan seterusnya lah, ya. Tapi ada juga hewan-hewan kalau kita lihat, kita sendiri merasa, ya, takut misalnya, ya, atau semacam itu. Tapi Allah SWT Maha Kuasa. Allah menunjukkan, ada ikan bagus sekali, ada ikan seperti batu, ya, dan seterusnya. Ini Allah SWT menunjukkan kemahakuasaannya, kemahakuasaannya. Jadi kita tidak boleh, ini termasuk juga dalam masalah mengutuk diri sendiri, ya, mendoakan keburukan atau anaknya atau pasangan hidupnya. Saya sudah bilang berapa kali, kalau rumah tangganya sering ribut, maka Bapak Ibu paling pertama mohon kepada Allah istighfar, ampun, dan mengatakan, ya Allah, aku beristighfar kepadamu pada setiap kalimat, ya, setiap pikiran, setiap hati, yang ucapan atau niat dalam hati yang buruk, baik untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena kita tidak tahu, mungkin kita pernah ucapin sendiri, menjadi penyebab itu. Saya nyesal nikah sama kamu. Nyesal ini, nanti bisa jadi kalau malaikat doakan amin dekat situ, maka kita nyesal terus itu. Jadi penyesalan semua, gitu kan. Kenapa kita nggak ganti, semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah mengubah keadaanmu, kita doakan kebaikan, daripada kita ucapkan kalimat yang tidak baik, ya. Karena keadaan dunia memang seperti itu. Dalam hadis ini katakan mal'un, ya. Lalu Nabi SAW kecualikan, illa zikrullahi, kecuali zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah maksud dalamnya, ya, membaca Al-Quran, memuji-muji Allah, berdoa, masuk dalam semua ini. Terus dikatakan wa ma walah, dan apapun yang mirip, yang masuk dalam zikrullah ini, masuk dalam tafakkur. Kita lihat ke langit, keajaiban Allah, kita lagi di atas gunung melihat keluasnya pemandangan, subhanallah, Allah ciptakan luar biasa, gitu. Ya, mungkin kita di lautan, kita melihat itu, mungkin ada orang berenang, lalu dia melihat keajaiban Allah, maka masuk dalam semua zikrullah. Jadi bisa kita dengan bertafakkur, berfikir, atau tadabbur alam biasa, ya, atau dengan mengucapkan lisan dan hati kita, masuk dalamnya mengucapkan zikrullah, baca Quran, hati kita bersyukur, ya, berterima kasih, semua masuk dalam masalah ini. Ini semua yang selamat, tidak kena dalam mal'un tadi atau terkutuk itu. Dan kemudian ditambahkan wa aliman wa muta'alliman, dan seorang alim yang sibuk mengajarkan ilmunya, dan muta'allima, orang yang sibuk menuntut ilmu. Berarti perbuatan seperti ini teman-teman, walaupun seharian penuh nggak ada masalahnya, semuanya baik, gitu kan. Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Ada 3 perbuatan tidak dihitung sia-sia oleh Allah. Yang pertama, seseorang yang sibuk mengurus tunggangannya untuk jihad.
Nah, kayak orang merawat kudanya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin orang ngurus pesawat tempurnya, tanknya, itu tidak dianggap sia-sia. Walaupun dia semalam suntuk, tidak tidur, begadang, segala macam, tetap pahala. Yang kedua penuntut rezeki, orang yang keluar cari uang, cari harta yang halal. Dan yang ketiga adalah bercandanya suami istri, ya. Maka tidak dianggap sia-sia, karena itu hak pasangan, gitu kan. Dan di sini memang masuk dalam makna hadis ini juga, insya Allah artinya itu hadis pengecualian, tidak kena laknat atau tidak dianggap sia-sia di dalam agama kita. Tapi saksi bahasan kita dalam bab kita ini adalah mut'aliman wa muta'allima, seorang yang alim dan juga orang-orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Yang terakhir teman-teman, hadis 75. Nanti setelahnya insya Allah kita buka pertanyaan. Dan tetap masih dalam bab ilmu, karena hadisnya ini sampai nomor 17 ya dalam urutan kita. Jadi masih ada sekitar 7 hadis nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insya Allah. Hadis nomor 75 atau hadis 9 dengan sanad sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu ma'alan fasallatahu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri atau hasad kecuali dalam 2 perkara. Seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah, maka dia menghabiskannya dalam kebenaran. Dan seorang laki-laki yang diberikan hikmah atau ilmu oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya di antara manusia dan mengajarkannya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Ada tulisan di situ dikatakan tanda kutip hasad itu atau iri dan dengki disebut secara mutlak, dan maksudnya adalah harapan lenyapnya nikmat dari orang yang dihasadi. Ini haram dan dia disebutkan secara mutlak, dan maksudnya adalah ghibthah, ya. Sementara dalam hadis ini yang dimaksud adalah ghibthah, yaitu berharap sepertinya tanpa berharap hilangnya nikmat dari orang yang bersangkutan. Ini tidak mengapa, dan ini dimaksud dalam hadis di atas, ya. Kita rincikan dulu hadis ini. Tentu hasad atau iri hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh, ya. Bahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW mengatakan wala tahasadu, jangan kalian saling hasud satu sama yang lain. Maksudnya iri melihat kenapa orang itu lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih ini dan itu, sehingga membuat dia vakum, dia tidak berusaha mengejar apa yang Allah janjikan untuk dia, sibuk dengan keadaan orang lain, ya. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena dia bisa menghancurkan pahala kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi kita tidak sadar kalau kita hasud pada orang, akhirnya kita berusaha mencari-cari kesalahan dia. Dan ini kita berharap juga nikmat yang ada pada dia hilang, ya. Makanya kita tidak boleh itu. Dalam Islam kita dilarang itu. Tapi yang boleh ghibthah. Apa itu ghibthah? Kalau ada orang kita lihat Allah berikan kelebihan pada dia. Mungkin dia pintar, mungkin dia kaya. Lalu kita berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah berikan aku seperti orang ini. Tanpa kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Karena perbedaan iri yang dilarang dan yang dibolehkan ini, yang ghibthah, adalah kalau yang pertama dia berharap hilang dari orang itu. Misal dia lihat tetangganya beli mobil baru, kemudian dia cemburu, kenapa kok beli mobil baru ya? Kadang-kadang syaitan bisikin, dan ada orang yang lemah imannya diikuti sama dia. Dari mana tuh duitnya? Mungkin korupsi, mungkin begini. Syaitan bisikin, dia mengiyakan. Begitu tetangganya mundur, salah sedikit tabrak pagar, syukurin. Gembira dia. Mobilnya orang tabrak malah dia gembira. Ini hasad, bahaya. Karena dia berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Ya.
Ini nggak boleh. Ada orang Allah berikan kelebihan paras wajah, ya dia cemburu. Begitu sekali jerawatnya keluar, syukurin itu. Nggak boleh, ini hasad dilarang. Begitu kita hasud begini, kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad ini karena dia akan menghilangkan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Tapi kalau ghibtah, misal ada orang lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar sekarang, kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau karuniakan dia, karuniakan juga aku. Itu boleh, tanpa berharap hilang dari dia. Ya Allah, engkau telah berikan tetanggaku mobil yang bagus, aku juga pengen, tidak apa. Tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Ya, boleh, itu namanya ghibtah. Tapi ghibtah ini yang ditekankan dalam Islam cuma dua keadaan. Artinya kalau kalian pun mau sibuk dengan ghibtah, maka sibuk dari dua keadaan. Yang pertama kata Nabi SAW adalah orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia sibuk habiskan di jalan kebenaran. Nah, yang perlu kita cemburu adalah orang yang sibuk berinfak. Terus saja dia tiap hari bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Lalu dia habiskan di jalan kebenaran itu wajar kita cemburuin. Karena kadang-kadang mungkin kita cuma mau berinfak, kalau ada orang minta itu pun masih disortir lagi. Ya. Ah, kayaknya ini masih mampu, nggak usah deh. Syaitannya bisikin tapi dia mengiyakan. Ini negosiasi yang salah. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu orang yang di atas tunggangannya, di atas kuda, kalau kita sekarang di atas mobil, minta, kasihlah. Karena kau lebih mulia dari dia. Tangan di atas, lebih dari tangan di bawah. Ya. Dan setiap kali kita memberi, jangan berharap balasan. Ibu-ibu kalau kirimin makanan tetangga, piringnya kembali kosong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita dapat pahala. Dan kita sangka baik aja, mungkin dia nggak punya sesuatu yang dia mau kasih. Kalaupun betul dia niat nggak mau kasih apa-apa, dia sendiri hubungannya sama Allah. Tapi kita sudah dapat pahala sedekah itu. Ya, jadi tidak boleh kita membalas keburukan dengan keburukan. Jadi ini yang wajar kita cemburuin. Karena kata Nabi SAW, setiap hari ada malaikat yang turun, dua. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak. Yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan orang yang bakhil. Jadi orang kejar itu. Berinfak itu setiap hari. Bahkan setiap saat, setiap ada kesempatan. Tanpa harus melihat lagi nilainya. Royal di jalan Allah, Allah akan juga royal pada dia. Yang kedua, orang yang Allah berikan hikmah. Mana hikmah adalah ilmu agama. Dia punya ilmu agama yang bagus. Kemudian dia menghabiskan itu di jalan Allah, dia mengajarkannya. Sibuk tiap hari dia ngajar sana, ngajar sini. Maka ini yang wajar kita cemburuin. Kita mengatakan, ya Allah, coba kau berikan aku seperti dia, gitu ya. Maka itu hal yang dibolehkan. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian. Sudah menjelang jam 11 karena saya harus siap-siap juga jalan. Teman-teman juga yang lain akan persiapan Jumat insya Allah bagi bapak-bapak. Semoga saja majelis kita diberkahi. Sebentar ya, sebentar Bu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua amal yang pernah kita kerjakan, sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga dosa seluruhnya yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, besar ataupun kecil, diganti oleh Allah dengan kemahmurannya menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang punya masalah diangkat masalahnya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak luput negara kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga juga Allah karuniakan kita pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bisa menyebarkan kebaikan, kemakmuran kepada seluruh warga Indonesia, baik Muslim ataupun non-Muslim, sehingga memang Islam itu menjadi simbol dan memang menjadi sumber pendapatan yang baik. Juga semoga utang negara kita dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semudah-mudahnya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa,
dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang kita yakin sedang mendengar kita, karena Dia maha mendengar, melihat kita karena Dia maha melihat, dan juga mengetahui niat-niat kita karena Dia maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana saja kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar pasti dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.